Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama yang satu ini sangat karismatik dan dikagumi banyak orang. Ia adalah sosok ulama asal Kalimantan yang telah menyatukan antara syariat, tarekat, dan hakikat dalam dirinya. Meski memiliki kekeramatan, ia selalu berpesan agar jangan sampai tertipu dengan segala keanehan dan suatu keunikan. Kerendahan hati dan kesederhanaan telah membuat dirinya mencapai makom yang lebih tinggi. Ia dikenal dengan julukan Abah Guru Sekumpul. Nama aslinya Kyai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Guru Ijai. Lahir pada tanggal 11 Februari 1942 Masehi. Ia lahir di Kampung Tunggul Irang, seberang Martapura, Kalimantan Selatan, dan wafat dalam usia 63 tahun di Martapura pada tanggal 10 Agustus 2005 Masehi. Nasab dan silsilahnya bersambung dengan ulama yang terkemuka, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sejak kecil, Abah Guru Sekumpul dididik orang tuanya, yaitu Haji Abdul Ghani dan Hajah Masliah. Kasih sayang yang ditanamkan ayahnya telah membuat Abah Guru Sekumpul berhati lembut kepada semua orang. Mereka pun menanamkan tauhid dan akhlak serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian tidak heran kalau beliau sudah hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Pada masa remaja, Abah Guru Sekumpul menghabiskan waktunya untuk menimba ilmu ke berbagai pesantren, mulai dari madrasah di Kampung Keraton Martapura hingga ke pesantren Datu Kalampian, Bangil, Jawa Timur. Selain itu, ia pun berguru kepada Syekh Falah di Bogor, dan kemudian atas petunjuk Syekh Ali Junaidi, beliau belajar kepada Syekh Fadil Muhammad atau Guru Gadung. Kepada Guru Gadung ini, Abah Guru Sekumpul belajar tentang ajaran Nur Muhammad. Abah Guru Sekumpul sempat mengajar di pesantren Darussalam Martapura selama 5 tahun. Lalu kemudian Abah Guru Sekumpul membuka pengajian di rumahnya sendiri, didampingi Guru Salman Bujang. Kemudian pada tahun 1988, ia pindah ke Kampung Sekumpul. Ia membuka kompleks perumahan Ar-Raudhah atau Dalam Regol. Sejak itu kewibawaan dan karismanya memancar luas. Banyak tamu berdatangan, bahkan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei. Sebagian datang berguru, sebagian lagi mencari berkahnya. Beberapa tokoh nasional pun pernah mengunjungi Abah Guru Sekumpul, di antaranya Bapak Haji Amin Rais, Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan lain sebagainya. Sebagai seorang ulama, Abah Guru Sekumpul dikenal sebagai orang yang lembut, sabar, dan dermawan. Apapun yang terjadi terhadap dirinya, beliau tak pernah mengeluh. Bahkan beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang dengki kepadanya. Namun, beliau tidak menaruh rasa dendam. Beliau juga telah mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersabar dan mencintai semua orang, terlebih kepada orang yang soleh, yang istiqomah. Pernah pada suatu waktu, beliau mendatangkan dokter spesialis untuk memberikan penyuluhan kesehatan sebelum pengajian dimulai. Ia pun selalu memberi jamuan makan kepada para jamaahnya. Kedermawanan Abah Guru Sekumpul ini tampak bukan hanya kepada lingkungan sekitar, tetapi juga ke setiap tempat yang disinggahinya. Hal ini menunjukkan bahwa Abah Guru Sekumpul sangat perhatian kepada jamaah dan semua orang yang hadir di pengajiannya. Tak heran apabila saat pengajian datang, tidak kurang dari 3.000 jamaah datang ke pengajiannya. Beberapa nasihat dan karomah Abah Guru Sekumpul yang telah kami rangkum di antaranya. Sebagai seorang muslim, diperbolehkan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas kemewahan dunia selama tidak menjadi penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas dunia hendaknya menjadi sarana pendukung untuk beribadah kepada Allah, sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepadanya. Bersyukur tidak hanya ditunjukkan dengan ucapan, tapi juga direalisasikan dalam bentuk ibadah atau perbuatan. Hal ini pun terkait dengan pemahaman dan pengertian juhud. Juhud bukanlah meninggalkan fasilitas dunia, tetapi menggunakan fasilitas dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Jika seseorang bekerja, hendaknya memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita, supaya kita lebih maksimal dalam mengerjakannya. Dan di dalam bekerja, hendaknya harus bersifat jujur, sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan. Di antara kejujuran itu, termasuk dalam hal takaran dan timbangan. Jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah atau amalan-amalan tertentu, sebab karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di jalan Allah. Jika seseorang yang mengaku punya karomah tapi sholatnya tidak karuan, maka itu bukanlah karomah. Dan yang tak kalah penting dari nasihat Abah Guru Sekumpul ialah janganlah pelit atau bakhil, karena pelit atau bakhil adalah sifat tercela. Adapun salah satu karomah Abah Guru Sekumpul yang paling menarik yang saya kutip dari seorang ulama ialah ketika Abah Guru Sekumpul membuka kewalian seseorang. Sebut saja namanya Karman. Di setiap hari, Mas Karman ini selalu terlihat dan duduk-duduk di tempat perjudian bersama para penjudi. Hingga pada suatu hari, ajal pun datang menjemput Mas Karman. Orang-orang kampung sebenarnya tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Mas Karman ini. Dan di saat Mas Karman wafat, hanya istri dan anaknya yang menghadapi jenazah Mas Karman. Tidak ada satu tetangga pun yang datang di rumahnya. Tidak ada yang memandikan, mengkafani, dan mensolatkan jenazah Mas Karman. Istri Mas Karman sedih dan menangis melihat keadaan suaminya. Kemudian dia pun berdoa, "Ya Allah, bagaimana dengan jenazah suamiku? Apakah aku buang saja jenazah ini ke sungai? Atau aku biarkan saja jenazah ini sampai membusuk? Ya Allah, dengan rahmat-Mu yang maha luas, berilah aku petunjuk." Tak lama kemudian setelah berdoa, tiba-tiba terdengar ucapan salam dari luar rumah. Di saat istri Mas Karman melihat, ternyata yang mengucapkan salam ialah Abah Guru Sekumpul, dan nampak pula beberapa orang di belakangnya yang memakai pakaian gamis dan sorban. Istri Mas Karman pun kaget bukan main. Ternyata yang datang adalah Abah Guru Sekumpul. Istri Mas Karman pun bertanya kepadanya, "Kapan Abah Guru datang? Kalimantan itu sangatlah jauh." Abah Guru Sekumpul pun menjawab, "Allah yang mendekatkan dan memudahkannya. Tak ada yang mustahil bagi Allah." Tak lama kemudian banyak orang kampung yang datang. Mereka terperanjat ketika tahu bahwa yang datang adalah Abah Guru Sekumpul. Mereka sangat keheranan, dan salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Abah Guru, jenazah ini adalah orang yang senang berjudi. Tiap hari ia duduk-duduk di tempat perjudian." Lalu Abah Guru Sekumpul pun tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melihat sendiri beliau bermain judi? Atau beliau cuma duduk-duduk di situ tanpa bermain judi?" Segenap para penduduk kampung pun terdiam. Abah Guru Sekumpul lanjut berucap, "Beliau ini yang setiap hari kalian lihat di tempat perjudian adalah seorang wali Allah. Beliau yang jadi penyandang bala di kampung ini. Beliau yang setiap malam pada saat kalian tidur, beliau bangun dan sholat tahajud mendoakan kalian. Beliau juga yang rela setiap hari duduk di tempat perjudian, berzikir dan memohon ampun untuk para penjudi agar mereka tersadarkan. Kalian hanya melihat dengan pandangan dohir saja. Beliau tidak terkenal dalam pandangan masyarakat bumi, tapi sangat terkenal di langit. Janganlah kalian menuduh orang seperti itu. Berprasangka baiklah dengan makhluk Allah. Dan kalau jenazah beliau tetap dibiarkan seperti itu sampai istrinya sakit hati, maka tenggelamlah nanti desa kalian ini dikarenakan murka Allah." Para penduduk kampung pun menangis, dan orang yang biasa berjudi seketika langsung sujud memohon ampun kepada Allah. Lalu jenazah Mas Karman dimandikan, dikafani, serta disolatkan, dan kemudian dikebumikan. Hujan pun turun dengan derasnya usai pemakaman, seolah-olah mengiringi kepergian sang kekasih Allah. Demikianlah perjalanan hidup dan nasihat serta karomah Abah Guru Sekumpul yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau. Wallahu a'lam bishawab.